Sobat KH. Di sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai situasi yang mungkin teman-teman udah pernah dengar, bahwa memang ada isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah COVID-19. Jadi seperti yang kita tahu, karena adanya dampak corona ini mengakibatkan banyak orang-orang yang harus melakukan social distancing. Nah, dampak dari social distancing itu sendiri, banyak pusat perbelanjaan, toko-toko, ataupun perkantoran semua ditutup untuk sementara. Ada juga mall atau toko-toko yang bukanya hanya setengah hari. Nah, hal ini kan mengakibatkan penurunan pendapatan bagi para pelaku usaha, baik itu UMKM maupun perusahaan-perusahaan besar. Mungkin karena toko-toko atau pusat perbelanjaan atau mall atau usaha-usaha sekarang jadi sepi, pasti pada bingung kan, gimana nih kita bisa menggaji karyawan kita. Mungkin juga mikirin gimana bayar sewa, gimana mungkin bayar operasional dan lain-lain. Nah, salah satu hal yang mungkin pernah juga dilakukan perusahaan-perusahaan sebelumnya, mereka akhirnya dengan sangat terpaksa harus melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, PHK sendiri diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun kita juga harus lihat aturan PHK menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan gimana sih. Nah, pada dasarnya memang pengusaha diperbolehkan untuk melakukan PHK dengan alasan tertentu. Contohnya misalnya alasan karena karyawannya memang tidak berkelakuan baik, misalnya melakukan perbuatan tindak pidana atau melakukan kesalahan besar, atau juga mangkir dari pekerjaan. Tapi kalau misalnya memang di PHK karena ada perselisihan, pada umumnya harus mendapatkan penetapan dulu dari Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, gimana sih kalau misalnya ada karyawan yang di PHK karena force majeure? Force majeure itu merupakan suatu kejadian atau keadaan di mana kejadian itu di luar kuasa atau kehendak para pihak. Nah, salah satunya seperti keadaan gempa bumi, huru-hara, bencana alam, banjir, kebakaran, dan juga wabah penyakit, di mana COVID-19 ini bisa dikategorikan sebagai keadaan darurat atau wabah penyakit yang termasuk ke dalam keadaan force majeure, sehingga banyak juga beberapa perusahaan yang akhirnya memberhentikan karyawannya dengan alasan force majeure. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi panik, was-was, atau takut kalau perusahaannya bakal melakukan PHK, kita bisa saran teman-teman buka lagi di perjanjian kerja antara teman dengan pihak perusahaan. Juga kalau ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, bisa dibuka dan dibaca lagi. Jadi, pengusaha yang melakukan PHK terhadap karyawannya wajib untuk memberikan karyawannya uang pesangon, uang masa penghargaan masa kerja, dan juga uang yang menjadi hak yang semestinya diberikan pada karyawan. Contohnya, kalau misalnya teman-teman nggak pernah ngambil cuti tahunan, nah cuti tahunan itu bisa digantikan dalam bentuk uang pada saat ada yang di PHK. Atau juga mungkin di peraturan perusahaannya diatur bisa mendapatkan uang perawatan atau uang pengobatan, yang nanti itu uangnya bisa digantikan pada saat ada yang mengalami PHK, karena dalam undang-undang pun diatur bahwa uang itu merupakan uang hak dari karyawan yang memang semestinya diberikan pada karyawan. Jadi teman-teman bisa mulai buka perjanjian kerja yang udah pernah teman tanda tanganin dengan perusahaan. Biasanya di perjanjian kerja itu selalu mengatur pasal mengenai force majeure. Nah, teman bisa baca lagi tuh apakah di pasal force majeure diatur mengenai keadaan kalau misalnya ada wabah penyakit, dan juga apakah pihak pengusaha bisa memberhentikan karyawan karena pasal force majeure, atau apakah yang bakal diberikan oleh pihak perusahaan bila suatu saat ada pemutusan hubungan kerja, yang siapa tahu bisa diatur di dalam peraturan perusahaannya atau mungkin perjanjian kerjanya. Oke, sekian sesi kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman di rumah. Sampai ketemu.